Halo Mikers. Nah, ini adalah episode perdana kalian ngedengerin Anggia sama Wilona basa-basi. Oke. Nih Kakak Lona, hari ini tuh kita mau ngebahas-bahasin apa sih? Kita tuh mau ngebahas apa? Banyak banget. Apa tuh? Tapi sebelumnya Kang Gia apa kabar sih? Baik gak hari ini? Baik banget sih, karena masih awal bulan. Nggak awal bulan sih, akhir bulan, tapi udah transfer gitu, jadi baik-baik aja. Oke. Kalau Lona gini gimana? Kayaknya biasa aja sih. Nggak baik juga, nggak gimana-gimana gitu. Biasa aja. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih Kakak Lona? Ngebahas apa ya enaknya ya? Yang lagi hangat-hangatnya gitu. Apa? Bagusnya apa? Kantong saya hangat. Aduh. Lagi transfer. Aduh. Terus bagusnya bahas apa sih? Gimana kalau misalkan hari ini kita ngebahas strugglingnya jadi anak rantau. Wah, panas dong berarti. Panas banget ya. Tapi Jogja ya ini sering hujan, jadi nggak panas banget. Nah, ngomong-ngomong anak rantau tuh, satu kata buat anak rantau apa sih? Menurut Kak Anggi apa? Menurut aku jadi anak rantau itu susah. Kenapa? Banyak banget yang nge-trigger gitu loh Kakak Lona. Kalau kamu sendiri gimana? Susah sih. Nah, sama-sama susah. Susah. Tapi Anggi udah di Jogja berapa lama sih? 1 tahun. Pas 1 tahun. Berarti dari tahun berapa? 2022. Tahun 2022 tanggal 8 bulan Januari itu benar-benar pertama kali. Awal tahun banget ya? Yes, kita nunjukin kaki ke Jogja dan awalnya sih belum berasa ya, tapi kayak masih happy masuk ke Yogyakarta, istimewa, tapi ya gitu deh. Bener sih. Aku juga kayaknya udah 1 tahun sih. Dari tanggal 22 Januari dan sekarang udah tanggal berapa? 29. Ya. Iya. Oke. Udah hampir setahun lebih. Nah, Kang Gia apa sih yang dirasain selama di Jogja? Apa yang baik selama di Jogja? Iya. Banyak. Dominannya happy. Contohnya? Apa ya? Jogja tuh bener-bener rame banget Kakak Lona. Jadi di Jogja tuh gak bakal ngerasa kesepian. Literally gak bakal ngerasa kesepian. Kayak malam-malam walaupun katanya banyak polisi gitu kan, ya tetap aja berasa rame. Bener sih. Katanya juga Jogja tuh kota istimewa. Kayak siapa tuh? Kayak aduh, nggak usah dibahas di sini dong gitu. Oke. Terus gini. Suka dukanya gimana di Jogja itu? Kalau dari aku sih suka duka di Jogja banyak sukanya sih. Oh iya, sukanya suka-suka. Enggak sih, kalau misalnya di Jogja ya palingan sukanya aku bisa jadi mandiri karena ngekos kan. Terus kayak bisa ngatur nih kalau pagi pengeluarannya berapa, siang pengeluaran berapa, terus malam juga gimana. Tapi kalau dukanya ya jauh dari orang tua tuh berat banget sih. Apalagi aku anak tunggal, belum pernah jauh dari orang tua juga Kak. Jadi sekali jauh beda pulau, nah itu berat sih. Tapi nggak apa-apa, bisa dong harusnya. Iya dong. Bisa. Jadi bisa improvementnya banyak, jadi lebih mandiri. Bener. Terus kalau di Jogja suka apa? Maksudnya apa sih favorit di Jogja? Tempat favorit, makanan favorit, waktu-waktu favorit gitu ada nggak? Wah, kalau ngomongin waktu banyak ya. Favorit ada gak gitu di Yogyakarta? Aduh, kalau untuk tempat mungkin semuanya sih. Tempat kosan. Karena kosan itu kayak apa ya? Tempat saksi bisu gitu. Perjuangan. Saksi bisu. Tapi kalau makanan yang paling enak di Jogja adalah geprek Rahayu. Itu tuh udah nggak ada lawannya sih. Di mana itu? Dekat mana ya? Samping Laundry Hans, mungkin buat anak KMTC tahu. Mungkin Mikers tahu juga ya. Di mana geprek Rahayu. Mungkin Kang Gia juga pernah nggak sih makan sana? Nah itu masalahnya, saya nggak pernah ke geprek Rahayu selama di Yogyakarta. Lah kenapa? Lama. Oh gitu. Udah uruk terus kayak belum datang, ini saya mending pindah gitu. Iya sih. Ya. Geprek Rahayu, tapi nggak lamanya nutupin karena enak nih. Iya itu. Terus murah. Banget. Emang cocok. Semua yang murah tuh pasti rame. Rame banget. Kayak nggak jadi. Ya udah. Okay. Nah kalau Kang Gia gimana tuh tempat yang paling yang menurut Kang Gia enak lah selama di Jogja di mana? Apa ya yang paling itu sih biasanya pantai. Wah, kayak yang gitu-gitu. Gitu-gitu apa tuh? Maksudnya tuh pantai kayak tempat-tempat wisata, Malioboro gitu-gitu. Walaupun katanya udah biasa banget, tapi kalau misalkan lagi healing tuh ya kesana.
kesana Iya sih. juga ujung-ujungnya. Mixu juga kan banyak, jadi kayak itu favorit juga sih, murah. Tapi waktu aku pertama kali datang ke Jogja itu kan masih bebas pertama kali, freedom gitu. Yes. Kepikiran nih udah pokoknya dalam sehari tuh mau kemana nih gitu. Yes. Tapi kebiasaan kalau misalnya anak-anak kosan yang baru dilepas main kayak gitu nggak sih? Ya, karena baru pertama kali jauh dari orang tua kan. Oke. Jadinya lebih ngerasa gue bisa melakukan apapun yang ingin gue lakukan. Gak ada yang ngelarang. Kita pulang malam gak ada yang berisik kan, gak ada yang kamu di mana Iya sih, ya benar. kan. Jadinya baru Aduh. makin menggebu-gebu Iya, banget. ngerti sih. Tapi Kak Anggi dari mana sih asalnya? Aku, siapa yang tahu kota yang paling penuh dengan masalah? Aku mau nebak. Gimana? Bandung bukan? Bukan, itu kota hujan. Bogor. Bukan, itu Bogor. Nah, salah dong. Udah kenceng salah lagi. Apa ya? Aduh, Bekasi. Enggak dong, itu panas. Aduh, Panas orang banget. Bekasi. Daerah yang banyak masalah. Oh, tahu. Apa? Depok aja. Iya benar. Depok ya? Banget. Kalau Depok itu berarti masuk di kabupaten di Iya, provinsi mana sih? Hah? Provinsi mana? Iya, Jawa Barat bukan? Iya. Masuk Jakarta apa Iya, Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau kakak Luna dari mana? Aku dari kota yang orang nggak banyak tahu. Aku tahu. Dari mana tuh? Coba dong. Dari mana? Dari pekan depan. Pekan lalu lagi. Pekan baru. Oh ya kan baru, benar sih. Tapi ngomong-ngomong masalah daerah, waktu kamu datang ke Jogja ngerasain culture shock gak sih? Dia kan dari Depok nih ke Jogja, ada nggak sih culture shock sebagai anak rantau gitu? Pasti ada dong. Pastilah. Apa tuh contohnya? Orang-orangnya. Maksudnya gimana kalau tuh di Depok, orang-orangnya? kalau di Depok tuh orang-orangnya kayak gimana ya? So gitu, songong gitu kayak songong lewat. Kalau Jogja nggak songong? Songong tapi bapak-bapak ibu-ibunya nggak kayak baik-baik. Gitu. Terus Terus apa ya? makanannya tuh murah-murah tempatnya. Bener, kalau itu benar sih. Kayak misalkan kita datang ke tempat wisata tuh bisa, kalau misalkan di Jakarta atau di mana tuh tiket masuknya bisa sampai puluhan ribu, kayak 60-50 ribu. Di sini cuma kayak 5 ribu, 10 ribu udah bisa dapat pemandangan, view yang bagus. Itu tuh lumayan mengkagetkan. Terus harga-harga yang murah-murah itu malah jadi kebalik gitu loh. Kayak aku tuh waktu datang dari Depok ke Jogja itu kayak ya udah makanannya murah, oke ya udah bayar. Tapi pas dari Jogja ke Depok, loh kok jadi mahal gitu, kayak jadi kok berasa mahal ya, padahal tuh awalnya tuh biasa aja. Karena udah kebiasa ya iya, di Jogjanya, bener sih. Tapi ngomong-ngomong masalah culture shock, aku juga pernah ngerasain sih. Apa tuh? Dari Sumatera ke Jawa, itu yang pertama di tempat makan. Kenapa tuh? Di Jogja itu air putihnya bayar. Sedangkan di Sumatera itu disediain, ya udah gratis gitu, bisa refill. Itu menurut aku kayak, kok bisa gitu. Terus satu lagi tisu juga. Kenapa? Ini sebagai anak kosan ya, 1.000 aja tuh kayak berat banget sumpah. Yes. Mending bawa tumbler dari kosan deh, biar daripada bayar. Bener Kan? Bener. Terus juga tisu juga nggak ada. Kayak itu perhitungan banget sih. Terus gimana cara kamu kayak buat manage uang selama di Jogja? Kayak aku ini boleh gak sih kayak kalau aku nanya berapa sih kira-kira uang yang kamu spend selama di Jogja gitu? Kayak selama sebulan tuh berapa banyak uang yang kamu keluarin buat makan, buat transportasi gitu? Kalau dari aku, kita spill aja nih. Ya boleh spill aja. Uang bulanan apa gimana dulu nih? Iya, kalau uang bulanan kayak ya udah. Tapi kalau yang kira-kira tuh kamu keluarin gitu buat selama 1 bulan di Jogja, cukupnya tuh berapa? Kalau lagi hemat. Kalau lagi hemat itu 800. Wih, 800. asik. Terus Jadi kalau kalau- lagi nggak hemat lagi hahaha gitu. 1 juta. Ya, tapi itu juga jarang sih sebenarnya. Jarang kalau misalnya ini kalau dapat bonus aja, tapi nggak pernah dapat bonus sih sebenarnya sampai sekarang. Ya kayak gitu deh. Ya buat orang tuanya Kakak Lona, mohon didengarkan. Dengar ya, Bun. Kakak Lona minta bonus gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah makan dan lain-lain, kamu tuh sebagai anak kos mikirin gak sih ini harganya beda 1.000, 2.000 tuh mikir gak? Mikir karena kan kalau jadi Kakak Lona sebulan itu ngeluarinnya berapa? Nggak, tapi nggak sampai 800 1 juta juga enggak, Maksudnya random. kayak kalau misalkan segitu kan itu udah buat sama transportasi dan lain-lain. Aku itu per bulan, ini kita spill dikit aja, aku tuh cuma dikasih 1 juta. Oke. Itu kayak mentok tok banget. Jadi aku kan punya tips gitu kayak buat yang emang pengen
nabung atau gimana, aku tuh di kotak-kotakin. Jadi kalau di Jogja itu 20.000 tuh cukup buat makan pagi sama malam, 2 kali makan doang. Kalau yang emang pengen menghemat gitu. Dan makannya tuh yang murah-murah, dan jangan salah, di Jogja tuh banyak banget yang murah-murah. Banyak, Kayak dalam tadi, gang banyak banget. kita tadi ke Geprek Rahayu cuma 12.000 dapat minum. Ya benar. Di Sasa kayak cuma 7.000 air putih sama nasi sayur, itu puasnya sayur apapun. Iya benar. Dapat 7.000 Benar. gitu. Kalau pengen dipentok-pentokin tuh bisa, jadi jangan takut untuk datang ke Jogja kayak yang mungkin kayak duitnya cukup gaji segini, cukup, sumpah cukup. Kayak misalkan aku sebulan tuh aku kasih amplop Kak, nah kayak misalkan bulan ini tuh aku sediain 5 amplop. Isinya 100.000 tuh cuma buat 5 hari. Jadi itu kalau misalnya amplopnya 5 berarti itu berapa? Jadi 100.000 buat 5 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Oh, I see. Ya gitu. Jadi aku tuh hitungnya per minggu. Jadi per minggu tuh kayak 100.000 gitu, atau jadi kayak lebihnya tuh bisa buat akhir bulan. Jadi akhir bulannya kita jalan-jalan keliling dunia. Nah, Jogja, itu Jakarta. yang mau aku tanya itu. Kan kamu ngebatasin banget nih pengeluaran 100.000 untuk 5 hari. Gimana sih cara kamu buat nikmatin? Kayak kan kalau misal 100.000 selama 5 hari berarti nggak bisa makan yang gimana-gimana dong. Yes. Paling mentok, paling mahal itu 15.000. Itu udah paling mahal banget. Nah, gimana cara kamu ngaturnya kapan kamu makan yang murah sama kapan kamu makan yang enak gitu? Jadi aku tuh punya 2 tempat favorit yang kayak kalau lagi mentok banget udah kesini. Boleh spill dong gimana? Tahu Padang Murah nggak sih? Mungkin Mikers kayaknya tahu deh. Padang Murah Monjali bukan? Ya, terus gimana? Ya kayak itu tuh maksudnya ke tempat-tempat yang kayak gitu, pokoknya research aja, pokoknya banyak banget. Ada yang mie goceng gitu-gitu. Tahu mie goceng nggak? Nggak tahu. Itu ini harganya goceng. Dapetnya Ya pernah kita datangin berdua yang rame-rame itu. Nggak pernah, aku tuh nggak pernah diajak. Tuh kan ketahuan nggak ngajak-ngajak. Pernah ya? Kapan? Oh tuh kamu ngambek. Oh, wah jangan di spill di sini dong. Tapi kalau aku ya Anggia, aku kalau misalnya mau nikmatin duit bulanan tanpa harus foya-foya, itu caranya gini. Mungkin ini bisa jadi tips buat Mikers juga ya. Yes. Jadi mungkin kalau kalian catat. mungkin kalau misalnya kalian dapat nih bulanannya 1 juta misalnya, itu kalian bisa sisihin pokoknya 200 apa 300 gitu. Itu nggak boleh bener-bener nggak boleh dipegang. Itu tuh urgent banget, nggak boleh diambil gitu. Nah, kalian dalam awal bulan sampai tengah bulan itu tuh makan yang murah-murah dulu aja. Kayak kalian gak usah soal McD, malamnya gacoan, terus paginya nggak usah gitu. Sadar diri aja. Iya kan? Makan tuh sebenarnya tergantung sih mindsetnya apa, mau kenyang apa mau enak. Karena kalau makan tuh ya cuma lewat tenggorokan habis itu jadi ya udah gitu kan, jadi sesuatu yang harus dibuang gitu. Jadi ya udah gitu. Terus nanti kalau misalnya di akhir bulan nih uang kalian udah sisa nih, nah baru boleh mau makan. Nah aku mau spill. Jadi biasanya kalau misalkan aku tuh ada challenge sehari nabung 2.000. Jadi setiap jajan atau beli makan itu sehari pasti masukin 2.000 dan kalinya 2.000 kali 30 dan 60.000. 60.000 itu udah bisa buat makan McD, udah bisa buat makan Burger King. Jadi kayak akhir bulan tuh gue udah bisa happy makan enak gitu. Iya bener, itu tips juga sih. Jadi 2.000 tuh nggak berasa banyak banget sih, kecuali makannya tempatnya ada tukang parkir, ya udah assalamualaikum. Tapi di Jogja rata-rata tukang parkir di mana-mana ya Bunda ya. Jadi ya udah sisihin aja 2.000 tuh buat tukang parkir. Siapin recehan yang gope-gope itu. Bener, sumpah aku tuh kalau misalnya habis belanja tuh di Indomaret kan banyak tuh 200 100. Atau aku taruh di dashboard, nanti kan kekumpul sampai 1.000 2.000. Nah itu. Terus kayak kita udah kita jalan nih pembahasannya. Kita suka banget membahas uang ya. Karena uang itu adalah kebahagiaan. Nah, terus apa lagi nih Kak Lona yang kira-kira menarik buat di-share? Kalau ini apa tuh? Gimana cara kamu survive di Jogja? Survive di Jogja sebagai anak rantau. Mungkin menjadi apa adanya aja sih. Kayak kalian misalnya sebenarnya tuh kalau survive tuh tergantung diri sendiri. Kan survive itu kan kayak gimana kalian adaptasi ya. Ya menurut aku kalian jangan ikutin gaya gitu loh. Maksudnya ya jangan ngikutin gengsi juga. Kan niat ke Jogja jauh-jauh apalagi buat kalian yang kayak aku juga dari Sumatera itu ya buat kuliah gitu, bukan buat cari gengsi, bukan buat healing. Nanti ya healingnya tuh nanti setelah udah wisuda dapat kerja healing tuh nggak apa-apa.
Tapi ngomong-ngomong masalah struggle anak rantau juga nih Anggia, ada nggak sih satu hal yang mungkin kita sama-sama satu pemikiran? Apa? Pertemanan. Hahaha, kita ketawa dulu. Berat sih kalau pertemanan mah. Tapi Apa tuh? Enggak, tapi kita jadi gibah gitu. Nggak gibah mah kan ngomongin yang nggak sesuai fakta. Kayak menggibah diri sendiri gitu, bercanda. Oh ya, contohnya apa tuh? Aku kalau ngomongin pertemanan di Jogja tuh kayak gimana ya? Apa tuh? Gimana ya? Gimananya apa tuh? Kayak Sulit. harus memfilter gitu, lebih kayak ngefilter karena nggak semuanya cocok. Tapi satu kata untuk pertemanan apa sih? Nyaman. Kalau aku kebalikannya sih. Apa? Oke, aku nanya deh, kenapa bisa bilang nyaman? Pertemanan maksudnya satu kata buat pertemanan menurut aku tuh harus nyaman gitu. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan kita nggak nyaman, kayak misalnya nih, aku punya teman galak banget. Ada. Mungkin nggak usah di-spill di sini karena sulit. Terus Kayak galak banget gitu, tapi kamu nyaman sama dia satu pemikiran gitu, dia satu visi sama kamu, satu tujuan, itu bakalan long lasting gitu dan bisa saling ngerti ya. Kayak banyak orang yang komunikasinya bagus tapi nggak saling ngerti. nah benar. Jadinya nggak Sama aja ya. ya nggak bisa works juga, paling kayak bertahan ya 1 bulan 2 bulan, habis itu tahu asli busuknya kayak gimana, udah pulang pergi deh gitu, nggak Bye bisa. bye. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah pertemanan itu nggak jauh dari yang namanya circle-circlean. Mungkin makers di sini juga udah pada tahu ya, circle tuh kayak ya udah booming lah ya di STMM gitu. Nggak Nah cuma menurut di kamu STMM, ya? nggak cuma di STMM. Menurut kamu buat mahasiswa nih atau teman-teman kelas kita yang mungkin bersirkel itu gimana? Boleh apa enggak? Circle tuh penting. Why? Kalau orang nggak punya circle, dia nggak akan punya relasi gitu. Oke. Dia nggak akan punya tempat buat minta tolong, dia nggak akan punya tempat buat cerita. Misalnya kayak munafik gitu loh. Nah kalau misalkan kita bilang enggak, aku bisa bercerita sama diriku sendiri, aku bisa cerita sama Tuhan. Kayak Tuhan itu kan kalau masih sesuatu penyelesaian tuh ada jembatannya gitu. Nggak mungkin kayak Tuhan pok kamu akan baik-baik aja. Iya kan? Kayak nggak mungkin gitu, pasti ada medianya, orangnya gitu. Tapi penting juga buat kita milih circle pertemanan yang baik, circle pertemanan yang nggak ngerusak gitu. Bener, itu setuju sih aku. Kita, gitu. Karena ada kayak misalkan, dia orangnya cocoknya sama kita misalnya, tapi gaya hidupnya itu hedon dan kita harus ngikutin. Kita harus ngikutin bener sih. ya tekor dong saya gitu. Bener. Jadi kita harus kayak mencocokkan yang nyaman, yang cocok, yang sesuai gitu. Nah, problemnya itu di situ. Mencari yang cocok dan nyaman itu sulit. Gitu. Nah, mungkin udah nyaman tapi nggak cocok. Ada yang cocok tapi nggak nyaman nih, sama aja ya. Iya. Sama aja sih sebenarnya. Udah ketawa dulu gue. Takut. Tapi ngomong-ngomong masalah nyaman, Anggia nyaman gak sih Kenapa? kuliah? Di sini Iya, nyaman ya. Temenku kalau misalkan bilang kayak temen yang benar-benar temen tuh ya cuma 1 biji aja gitu. Satu biji ya, cuma 1 orang yang benar-benar teman 1 orang yang tahu gitu. Aduh, buat tidur jelek kayak apa tuh ya dia tuh tahu gitu. Oke, buat teman Anggia. Kayak gitu. Ya, kamu tahu siapa kamu gitu. Oke. Terus kalau Ona gimana? Apa tuh? Kan aku pernah dengar nih statementnya Ona gini. Apa tuh? Temenan itu yang penting saling menguntungkan. Wah, aku Gimana kayaknya itu bukan dari mulut aku sih. Gimana? Kalau masalah teman itu saling menguntungkan, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi jangan jangan niat awalnya itu. Jadi kita teman tuh ya tulus aja. Enggak, kan pernah disakiti oleh beberapa orang, tapi akhirnya kayak oke, kita memilih untuk baik-baik saja setelah. Ya mungkin, apanya apa nih? Apa gimana? Bingung, apanya apa dulu? Maksudnya tadi tuh gimana? Apa yang jawaban dari tanggapan kamu? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita tuh temenan sama-sama untung, tapi jangan niat awalnya nggak boleh gitu dong. Maksudnya ya temen tulus-tulus aja. Tapi kalau sama-sama bisa mutualisme, ya masalahnya. Iya, masalahnya. Bener. Nah, maksudnya cerita statement yang mana nih? Yang tadi kamu bilang? Hah? Kan jadi gimana kita? Nggak boleh ya? Ya udah tahu. Boleh. Nggak boleh sih katanya. Ya kan
pernah lah punya masalah gitu sama orang gitu. Pasti dong. Pasti sebagai anak rantau pasti pernah pasti. Dan kalau udah jadi dewasa tuh harus lebih profesional kan? Harus. Aku tuh sebel banget sama anak ini gitu, tapi ya Allah sekelompok. Nah itu Mau gimana? pernah nggak sih kamu tuh kayak punya masalah dengan teman satu kelas, ya masalah apapun lah, entah masalah pertemanan atau masalah hubungan gitu. Aduh, berat ya Bunda. Enggak, Ngomongin hubungan pertemanan maksudnya. ya gitu. Nah itu gimana sih cara kamu buat profesional lah? Kalau aku pribadi sejauh ini nggak punya masalah gitu loh sama teman-teman kelas kayak. Oke. Belum ada. Jangan sampai ada sih, nggak ada yang sampai aduh gue nggak suka sama anak kan, nggak ada yang kayak gitu. Tapi gimana cara ngadepnya, ya udah chill aja. Jadi kayak aduh yang kemarin dilupain. Kalau lagi harus profesional kayak yang kemarin tuh anggap nggak ada, fokus sama apa yang mau dikerjain aja. Benar. Jadi jangan dimasukin ke hati aja Jangan lah ya. dimasukin ke hati karena ya nggak ada yang sempurna. Nah betul, itu nggak ada yang sempurna Semua sih. orang punya kanan, kayak kadang aku juga suka mikir, ih gue juga kadang suka ngomongin orang Iya. dari belakang ya. Wah, Ya maksudnya Iya, ya iya. nggak mungkin nggak gitu. Iya, benar Kenapa sih. kamu? Iya, Gitu, benar, kalau benar. misalkan bilang kayak gue mah nggak pernah ngomongin orang dari belakang, nggak mungkin. ya nggak mungkin ya. Jadi oke, jadi kalian harus semangat berrantau-rantau gitu menghadapi banyak Karena karakter. menjadi anak rantau itu pasti banyak banget cobaannya. Yang pertama, yang pasti tadi homesick, terus juga keuangan, terus kalau dia masuk kuliah itu pertemanan, terus perkuliahan, banyak banget. Satu lagi. Apa tuh? Katanya tuh nggak boleh jatuh cinta di Jogja. Ini Kenapa? ngomongin ngerantau, katanya kamu jatuh cinta di Jogja tuh kenapa? Ih boleh dong, harusnya jatuh cinta itu hak semua orang. Dan patah hati itu juga hak semua orang. Gimana pengalaman jatuh cinta di Jogjanya Kak Kalona? Aku nggak pernah. Bohong sekali. Aku nggak pernah. Bohong. Karena aku tuh nggak tahu tuh rasa jatuh cinta tuh gimana. Apa sih jatuh cinta? Kita mah Tadi nanya itu ada masalah atau ada masalah sama teman sekelas, entah pertemanan atau hubungan. Nah itu mengarah kemana? hubungan pertemanan, lah hubungan kekeluargaan juga ada, iya nggak sih? Iya, betul. Sebenarnya kata-kata jatuh cinta juga itu nggak apa-apa sih. Ya jalanin aja. Ya kalau kalian beruntung kalian bahagia. Pokoknya intinya jangan dengerin kata orang deh. Nggak bener. Pokoknya buat teman-teman, buat makers juga yang mungkin ngerasain kayak jenuh banget ngerantau, kayak ya Allah udah cepet deh wisuda biar pulang. Jangan. Masa-masa ini tuh bakal kalian kangen besoknya gitu. Pasti. Iya. Pasti banget. Kayak yang gila bareng di SL kan nyanyi Kayak biar. USC lantai 3 gitu. Iya, ayo sekarang segera gitu. Kopma, tahu bakso masih ada nggak gitu. Nah itu tuh bakalan jadi aduh kangen nih gitu. Jadi Belum lagi nikmatin kalau aja. ada drama-drama teman kita nangis gara-gara aduh kelompoknya tidak sesuai gitu. Oh kayaknya ini nih. Kayak jujur kayak ngerantau tuh banyak banget karakteristik dan kadang tuh banyak juga bentrok kayak contoh Iya. kelas gitu kan. Ini masalah kelompok aja itu bisa ribut. Iya bener. Literally bisa ribut. Ketemu orang banyak. Daerahnya yang masing-masing dari Sabang sampai Merauke tuh ada dan disatuin dalam satu pemikiran itu tuh kayak Jadi ya itu assalamualaikum deh. ya benar. Tapi nggak apa-apa. Asik kok dinikmatin aja. Ya itu deh seru. Nah, Pokoknya buat kalian yang ngerantau harus ngerantau juga. Apa pesanan-kesan terakhir? Pesan-kesan terakhir ya buat yang lagi jenuh. Sama apa tuh jenuh? Karena saya lagi jenuh ya kak ya terhadap semua yang dijalani. Oh gitu. Semangat aja karena semua kan butuh proses ya. Nah ini proses yang beratnya pas sekarang nih gitu. Dan ya tadi yang aku bilang tadi, ini bakal aku kangenin. Jadi aku nikmatin aja prosesnya karena ya gak bakal keulang. Nggak bakal. Waktu tuh gak bakal bisa keulang gitu. Ya jenuh sementara doang. Jadi semangat aja. Buat yang kuliah juga pagi, yang semester semangat deh Semester intinya. tua gitu, semangat skripsiannya. Benar. Buat Yang- Anggia apa ya? kesan pesannya apa? Apa ya? Kayak sama aja sih kayak kamu, Apa tuh? harus semangat. Terus Ya semangat menghadapi kejamnya dunia ya, karena kan makin Betul. dewasa makin harus profesional, Betul. ngadepin orang-orang Benar. yang mungkin gak suka sama kita, harus tebal-tebal muka, Iya. harus bisa poker face guys, maksudnya. itu emang harus sih kayaknya. Iya, jangan apa ya, Jangan cepat baper. terlalu ini idealis tuh nggak ada. Iya, Maksudnya kayak benar. harusnya tuh dia kayak gini, nggak ada, benar. nggak ada. Semua manusia itu egois, jadi jangan terlalu percaya juga sama orang. Tetap believe yourself, percaya sama diri kalian Betul. sendiri, nggak boleh insecure karena No. nanti pasti Insecure tuh jangan. bakal ketemu sama orang yang punya banyak prestasi jauh lebih banyak dari kamu. Betul. Kayak kita kan seangkatan, kita seumuran, tapi kenapa prestasi kamu lebih banyak dan
pasti bakal ada ngerasa pasti. tertinggal gitu. Tapi jangan, karena Tapi setiap jangan, orang itu pasti punya waktunya masing-masing. mungkin udah klasik ya kata-katanya. Iya tadi, setiap orang tuh punya kelebihan dan setiap orang punya setiap masa punya ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu. Jadi ya mungkin di perkuliahan ini, oh kok kayaknya dia lebih pinter, dia lebih berprestasi. Enggak selamanya kayak gitu gitu. Ada waktunya. Nanti ya kalau kalian pengen seperti itu, ya berusaha untuk itu. Dan jalan orang tuh nggak sama gitu. Jadi iya benar. jangan kayak ih dia sukses di jalan ini, gue harus ikutin iya dia. nggak harus. Harus. Kan nggak tahu nih nanti yang berprestasi di kuliah pas kerjanya ngeret kan nggak tahu. Terus ada juga yang mungkin kayak gue kan anak kupu-kupu gitu kan. Iya, udah ngerantau kupu-kupu lagi terbang-terbangan ya bercanda bukan. Enggak ribet ya Allah. Banyak banget ya yang kita bahas tentang struggle. Kalau ngomong-ngomong struggle anak rantau kayaknya bakalan 1 jam. Nggak ada habis-habisnya gitu. Tapi intinya itulah ya. Semangat, keep spirit. Iya, karena apa ya? Hidup tuh adalah pilihan. Betul. Kalian udah milih ngerantau ke Jogja aja itu udah satu pilihan. Jadi nikmatin aja. Ya, keren banget kalau misalkan nyangkut di MMTC, mantap. MMTC keren di hati karena yang di hati ada di MMTC. Enggak, karena yang di hati ada di mata ekstosi. Ya, bercanda. Bercanda kan? Bercanda. Anaknya Mika juga keren kok. Enggak, mata ekstosi emang ada obatnya sih. Mika ini udah terlalu kemana-mana ya. Oke, kapan lagi ya ketemu sama kita nggak tahu. Pokoknya jangan kangen deh. Dadah. Dadah. Thank you Mika. Dadah, Mika.